Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Eli Susanto selaku dosen pembimbing. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pengaji Tesis MMUGM. Perkenalkan saya Maisara angkatan 73, MBA Konsentrasi Strategic Management. Pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan juga mohon izin untuk menyampaikan kisah saya dengan judul implementasi manajemen strategi guna mewujudkan visi pada PT XYZ. Penelitian ini berlatar belakangi adanya perkembangan yang saat ini kita rasakan, yaitu revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 memberikan dampak yang sangat luar biasa pada sektor-sektor bisnis di Indonesia, terutamanya banyaknya startup yang muncul akan menjadi peluang besar dan juga perubahan baru bagi para pebisnis di Indonesia. Indonesia pada tahun 2021 mendapatkan ranking 5 di dunia dengan total startup yaitu 2.228. Kemudian dalam hal ini memberi kesempatan penuh kepada para investor untuk memberikan pendanaannya. Pada tahun 2020 Indonesia mendapatkan posisi kedua di Asia Tenggara dengan total investasi senilai 11.232 juta US dollar pada laporan Sintus 2020. Dan kesempatan ini juga mendapatkan kontribusi yang luar biasa untuk perkembangan bisnis di Indonesia, terutama untuk memberikan kontribusi pada PDB, lapangan usaha, informasi dan juga komunikasi pada tahun 2021 sebesar 5,51%. Pada data Badan Pusat Statistik 2021. Perusahaan startup yang mengalami tumbuh dan berkembang ini salah satunya adalah PT XYZ. PT XYZ adalah salah satu perusahaan startup di Indonesia dengan fokus di bidang teknologi dan informasi. PT XYZ memberikan layanan dalam segi penerimaan custom dan juga penjualan produk, kemudian berfokus pada artificial intelligence atau AI, robotics dan automation. PT XYZ saat ini sudah tidak hanya menerima klien dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Kemudian PT XYZ dengan prestasi dan juga kemitraan yang luar biasa dalam perkembangan teknologi, PT XYZ mampu memberikan teknologi terobosan yang sangat bermanfaat untuk mendukung kegiatan bisnis maupun kegiatan yang lainnya. Dari sini adalah contoh produk PT XYZ, yaitu produk Widya Log Scanner atau yang lainnya, yaitu Widya Intelligent Gates, merupakan salah satu produk maupun proyek PT XYZ. Kemudian peneliti melakukan wawancara awal itu menemukan adanya beberapa visi yang berbeda-beda dari setiap head divisi, sehingga dalam hal ini mendukung penelitian untuk lebih diperdalam karena visi sangat penting untuk diterapkan di perusahaan dan juga detail untuk mengetahui sisi-sisi yang saat ini diterapkan di perusahaan PT XYZ. Dalam temuan tersebut ada beberapa visi terkait dengan visi di PT XYZ, yaitu menjadi perusahaan yang bertahan selama 100 tahun, menjadi perusahaan artificial intelligence dan internet of things nomor 1 di Asia, kemudian menjadi teknologi kebutuhan dari awal bangun sampai tidur, kemudian menjadi perusahaan teknologi artificial intelligence, robotics dan automation nomor 1 di Asia yang saat ini menjadi visi baru di tahun 2021. Hal ini mendukung peneliti untuk lebih mengetahui visi yang tepat untuk mendukung bisnis di PT XYZ ini. Dengan banyaknya startup AI, PT XYZ melakukan beberapa strategi baru atau untuk mendukung kegiatan di bisnis, yaitu dengan efisiensi. Pada tahun 2021, proyek dilakukan memenuhi klien dengan 60%, kemudian 40% untuk produk yang difokuskan untuk mendukung kegiatan ataupun optimalisasi di perusahaan. Kemudian dengan adanya ini, perusahaan memilih untuk fokus di proyek dan produk, namun dengan demikian adanya keterbatasan jumlah SDM yang menyebabkan overload pada proyek, sehingga pada kesempatan ini PT XYZ harus memiliki strategi yang sangat unik dan untuk mendukung kegiatan di PT XYZ. Sekaligus untuk kegiatan tersebut, PT XYZ harus mempunyai manajemen strategis yang kuat dan juga untuk digunakan di perusahaan lebih optimal. Pada kesempatan ini, pada tahun 2021, PT XYZ mengalami penurunan yang sangat drastis, yaitu pada
kesempatan kuartal pertama yaitu minus 32%. Sehingga pada penelitian ini peneliti melakukan beberapa hal yang ingin digali lebih terkait dengan pertanyaan yang peneliti ajukan, yaitu apa saja faktor internal dan eksternal PT-ETZ dalam mendukung implementasi manajemen strategi guna mendukung atau mewujudkan visi di perusahaan. Yang kedua, apa saja strategi alternatif pilihan yang tepat bagi PT-ETZ dalam menghadapi kompetisi bisnis startup. Tujuan penelitian ini adalah pertama mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor internal dan eksternal PT-ETZ sehingga mengetahui lebih terkait untuk mendukung visinya. Kemudian yang kedua, merumuskan strategi alternatif bagi PT-ETZ terkait dalam bidang teknologi yang sering difokuskan di PT-ETZ. Kemudian manfaat penelitian itu untuk industri, perusahaan, masyarakat, peneliti dan pengembang umum, untuk industri sebagai bahan masukan, kemudian dari perusahaan juga sebagai bahan masukan yang strategis, terutama dalam segi penanganan dan segi internal dan eksternalnya. Kemudian dari masyarakat juga memberikan pemahaman lebih terkait dengan menyikapi revolusi industri 4.0, dan juga sebagai peneliti dijadikan referensi lanjutan untuk mendukung atau kesesuaian kembali adanya perubahan pada penelitian-penelitian yang lain. Kemudian manfaat untuk pengembangan ilmu yaitu lebih mengetahui terkait dengan insight baru kaitan dengan implementasi manajemen strategi bagi startup. Landasan teori pada penelitian ini ada lebih ke visi dan misi menurut Thomson. Visi akan mengarahkan organisasi ke arah tertentu, memetakan jalur strategis untuk diikuti, membangun komitmen untuk tindakan di masa depan, dan membantu identitas organisasi. Hal ini didukung oleh manajemen, terutama manajemen startup. Itu manajemen yang buruk menjadi salah satu alasan startup gagal dan sulit untuk tumbuh, sehingga manajemen harus perlu untuk dilakukan sehingga untuk memperkuat perusahaan dalam menjalankan strategi di perusahaan. Pada kesempatan ini, peneliti melakukan perumusan strategi untuk memilih strategi alternatif, yaitu dengan beberapa tahapan. Menurut David, ada 3 tahapan dalam perumusan strategi. Yang pertama adalah tahap input, yaitu mengumpulkan informasi. Yang kedua yaitu memilih atau mencocokkan strategi yang mana yang tepat untuk dilakukan atau diimplementasikan di perusahaan. Yang ketiga adalah tahap keputusan. Kemudian metode penelitian yang dilakukan di penelitian ini adalah dengan desain penelitian, yang mana peneliti melakukan pencarian objek, kemudian diskusi langsung dengan CEO terkait dengan pelaksanaan di perusahaan, kemudian melakukan wawancara, analisa terhadap wawancara, dan melakukan pendekatan lebih terkait dengan menyesuaikan alternatif strategi yang dibutuhkan di perusahaan, yang kemudian disimpulkan. Teknik pengumpulan data itu bisa peneliti melakukan pengumpulan data baik melalui data primer maupun sekunder, kemudian dengan wawancara juga baik melalui langsung atau tidak langsung, melalui media ataupun secara face-to-face, yaitu baik pun WhatsApp ataupun dengan menggunakan audio record. Teknik penentuan informan yaitu dengan profil sampling, di mana informan yang ditentukan adalah informan yang mengetahui tentang bisnis di PT XYZ ini, dan juga informasi penelitian dipilih yaitu ada CEO, VP operasional, VP teknologi atau teknikal, VP marketing, dan juga VP finance. Kemudian wawancara dilakukan secara terstruktur dan juga durasi waktu dan juga pertanyaan yang sama. Kemudian dianalisa dengan beberapa metode untuk mengetahui visi-visi lebih terkait dengan internal maupun eksternal kemudian strategi di perusahaan itu diterapkan. Tahap analisa data wawancara yang dilakukan yaitu dengan tahap kondensasi, yaitu dengan tahap pemilihan proses atau sebagai kelas wawancara seperti itu, dan juga penyajian data untuk lebih diringkas dan disajikan dalam bentuk yang lebih rinci. Kemudian setelah itu ada verifikasi, salah satu tahap terakhir yaitu dengan mencari makna atau penjelasan terhadap pertanyaan yang terkumpul. Didapatkan dari analisa lingkungan melalui PESTEL atau analisis dari lingkungan makro, didapatkan kesempatan yaitu atau opportunity, kondisi lingkungan regulasi pemerintah, ancaman dari ilmu baru atau teknologi, modal hukum negara mitra dan juga metode, kemudian
quarter five forces, yaitu dari lingkungan industri, mendapatkan kesempatan atau opportunity, yaitu adanya jaringan mitra bisnis dan teknologi perluasan pasar Asia. Kemudian ancaman adalah pesaing baru. Kemudian terkait dengan value chain atau untuk mengetahui sisi internal PT XYZ, yaitu dengan melihat aktivitas utama dan aktivitas pendukung, didapatkan kekuatan teknologi terbaru, kualitas SDM, harga produk murah, diferensiasi produk, dan juga kelemahannya dari bisnis, yaitu jumlah SDM, SOP, sertifikasi, overload project, platform keuangan startup, tugas kerja atau proses, atau produk dan project. Nah, untuk hasil analisa SWOT didapatkan 9 sel. Yang pertama untuk memetakan kekuatan, kelemahan, kesempatan, ancaman, dapatkan 9 strategi, yang mana masing-masing ada untuk memasukkan beberapa kesempatan, strategi strength dan opportunity, strength dan weakness dan opportunity, strategi strength dan threat, kemudian strategi weakness dan threat. Strategi alternatif yang digunakan bisa dalam strategi SO atau strength opportunity, yaitu membuka pasar baru, melakukan sertifikasi produk, kemudian melakukan sertifikasi, menciptakan produk unggulan, kemudian strategi WO, memperluas relasi bisnis, program scope of engineer, membuat alat bahasa kerja otomatis, kemudian smart media information, kemudian strategi SD atau strength rate, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan, kemudian strategi WT, menambah karyawan. Nah, dapat disimpulkan bahwa dari banyaknya penelitian yang dilakukan atau analisa dilakukan, apa saja faktor internal dan eksternal dalam implementasi manajemen strategi guna mewujudkan visi perusahaan, yaitu dapat diimplementasikan dalam atau dianalisa dengan melalui analisa lingkungan dan internal maupun eksternal. Kemudian apa saja strategi alternatifnya, pilihan yang tepat bagi PT XYZ dalam menghadapi kompetisi bisnis startup itu dengan menggunakan strategi alternatif 9 strategi yang didapatkan dari matriks SWOT tadi. Kemudian implikasi penelitian ini dengan kemajuan teknologi, PT XYZ harus melakukan sertifikasi produk karena pasar sudah mulai ke luar negeri, sehingga ini perlu diusahakan mendukung SDM yang berkualitas dan unggul, beberapa pelatihan untuk mendukung talenta SDM. Kemudian PT harus melakukan evaluasi teknologi sehingga ada perubahan bisa dikelola dengan tepat untuk jangka panjang sekaligus mendukung visi di perusahaan. Kemudian melakukan pembenahan pada SOP sehingga tugas dan tanggung jawab pada suatu organisasi ini lebih efisien, lebih fokus terhadap proyek maupun produk. Kemudian adanya cluster produk maupun proyek perlu disesuaikan sehingga PT XYZ mengetahui proyek jangka panjang, menengah maupun jangka pendek, sehingga ini akan mempengaruhi pada revenue di PT XYZ. Kemudian yang terakhir adalah saran saya, penelitian selanjutnya dilakukan dengan pendekatan lebih kepada responden eksternal, sehingga kita mengetahui informasi dari konsumen ataupun klien dari penelitian tersebut, dari objek penelitian tersebut, sehingga peneliti lebih detail untuk mengetahui sisi-sisi perubahan yang ada setiap waktu, sehingga perlunya pendekatan yang lebih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.